akan menjelaskan mengenai inseminasi buatan yang disusun oleh Sinta Agustina, Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal. Dengan biodata penyusun, nama Sinta Agustina, NPM 18185009, Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Angkatan 2018-2019, Universitas Pancasakti Tegal, dengan moto, ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu. Pengertian inseminasi buatan. Kata inseminasi buatan merupakan terjemahan dari istilah Inggris artificial insemination, yaitu sistem perkawinan pada ternak sapi secara buatan. Inseminasi buatan adalah memasukkan atau penyampaian semen ke dalam saluran kelamin betina dengan menggunakan alat-alat buatan manusia dan bukan secara alami. Tujuan inseminasi buatan: 1. Memperbaiki mutu genetika ternak. 2. Tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ke tempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya. 3. Mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama. 4. Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. 5. Mencegah penularan atau penyebaran penyakit kelamin. Ada dua macam inseminasi buatan, yaitu 1. Inseminasi buatan atau kawin suntik pada sapi. 2. Inseminasi buatan pada manusia. Kawin suntik dikenal dengan inseminasi buatan atau IB, yaitu proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma atau semen yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga memperbaiki kualitas anakan hewan. Prosedur inseminasi buatan: 1. Semen harus dicairkan atau thawing. 2. Straw dikeluarkan dari air kemudian dikeringkan. 3. Straw dimasukkan dalam gun. 4. Plastik set dimasukkan pada gun yang sudah berisi semen beku atau straw. 5. Sapi dipersiapkan. 6. Tangan petugas inseminasi buatan atau IB dimasukkan ke rektum hingga dapat menjangkau dan memegang leher rahim atau serviks. 7. Semen disuntikan atau disemprotkan pada badan uterus. Proses inseminasi buatan: 1. Merangsang ovarium dengan cara memberikan hormon gonadotropin dalam dosis rendah. 2. Memantau folikel ovarium secara berkala setelah ovarium dirangsang. 3. Menginduksi ovulasi dengan suntikan HCG ketika minimal satu folikel sudah berukuran optimal. 4. Menyiapkan sperma yang disimpan di dalam wadah. 5. Sperma dicuci secara khusus untuk menghindari kontraksi uterus dan meningkatkan peluang pembuahan ovum oleh sperma di dalam rahim. 6. Melakukan inseminasi ketika perempuan sedang berovulasi, yakni menempatkan sampel sperma di area tertentu dari reproduksi perempuan melalui kanula. Tahap ini tidak memerlukan pembiusan. 7. Memberikan progesteron melalui vagina untuk meningkatkan kemungkinan implantasi embrio. Pemilihan ternak betina. Pemilihan ternak tentunya merupakan hal yang terpenting, tidak saja bagi suksesnya program inseminasi buatan, tetapi juga program pemulia biakan. Ternak yang dipilih adalah betina yang sehat, siklus birahi normal, dan tidak bunting. Untuk implementasi IB pada ruminansia kecil di Indonesia sangat ditentukan oleh tujuan IB tersebut dan ketersediaan pejantan unggul. Pada kondisi IB, untuk tujuan komersial, kambing, perah, domba pedaging,
maka pemanfaatan semen beku yang telah diproduksi oleh balai-balai inseminasi buatan sangat disarankan. Prinsip dasar inseminasi buatan pada hewan. Pada dasarnya, kesuksesan suatu program IB tergantung kualitas semen yang digunakan, ketepatan penempatan spermatozoa pada lokasi yang tepat di saluran reproduksi betina, dan pada waktu yang tepat pula, sehingga spermatozoa yang berkualitas baik dapat bertemu dengan sel telur untuk terjadinya pembuahan. Upaya yang dilakukan agar penempatan semen di saluran reproduksi betina dapat dilakukan secara tepat waktu adalah dengan melaksanakan program sinkronisasi berahi. Untuk mendapatkan berahi yang seragam pada waktu yang dikehendaki, dapat dilakukan sinkronisasi berahi. Teknik inseminasi buatan pada manusia. Pertama, teknik fertilization in vitro atau FIV dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, kemudian diproses di tabung vitro, dan setelah terjadi pembuahan, ditransfer ke rahim. Fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh, kemudian dimasukkan ke dalam kawan biakan atau petri dish dengan kondisi yang mendekati alamiah dalam rahim. Jika berhasil, saat mencapai stadium morula, hasil fertilisasi ditanam ke endometrium, rongga uterus atau rahim. Teknik ini biasa disebut bayi tabung karena pembuahan terjadi di luar tubuh. Kedua, teknik tandur alih gamet intratuba atau tajid adalah usaha mempertemukan sel benih atau gamet, yaitu ovum dan sperma dengan cara menyemprotkan campuran sel benih itu memakai kanul tuba ke dalam ampula. Metode ini sebenarnya bukan pengertian bayi tabung yang sesungguhnya, karena terjadinya pembuahan tersebut ada di dalam saluran telur si calon ibu itu sendiri. Klasifikasi menurut bibit pada manusia. 1. Antara sperma dari suami dan ovum dari istrinya yang kemudian ditanam dalam rahim istrinya. 2. Antara sperma yang telah dibekukan dalam bank sperma dari suaminya yang meninggal dan ovum istrinya kemudian ditanam dalam rahim istrinya. 3. Antara sperma dari laki-laki yang tidak diketahui asalnya dan ovum wanita yang tidak bersuami kemudian ditanam dalam rahim wanita itu. 4. Antara sperma dan ovum istri kemudian ditanam dalam rahim orang lain atau sewa rahim. Macam-macam inseminasi buatan pada manusia. 1. Inseminasi heterolog yang disebut juga artificial insemination donor atau AID, yaitu inseminasi buatan yang selnya bukan berasal dari air mani suami istri yang sah. 2. Inseminasi homolog disebut juga artificial insemination husband atau AI, yaitu inseminasi buatan yang berasal dari sel air mani suami istri yang sah. Inseminasi buatan dibolehkan dalam Islam manakala perpaduan sperma dengan ovum itu bersumber dari suami istri yang sah. Yang dilarang adalah inseminasi buatan yang berasal dari perpaduan sperma dan ovum dari orang lain. Selanjutnya, implementasi inseminasi buatan pada hewan dengan link jurnal di bawah ini. Implementasi inseminasi buatan pada hewan yang kedua dapat dilihat pada link di bawah ini. Implementasi inseminasi buatan pada manusia dapat dilihat pada link di bawah ini. Kelebihan dan kekurangan inseminasi buatan pada hewan. Kelebihan yang pertama, menghemat biaya pemeliharaan. 2. Bisa mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik. 3. Mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang bisa menurunkan kualitas. 4. Sperma unggulan bisa disimpan oleh peternak dengan menggunakan teknologi dengan baik. 5. Meskipun sperma sudah beku, peternak bisa menggunakan kembali untuk beberapa tahun ke depan. 6. Bisa menghindari kecelakaan perkawinan pada sapi betina yang sering terjadi karena fisik pejantan lebih besar. 7. Bisa menghindari ternak dari penularan penyakit yang ditularkan melalui hubungan kelamin. Adapun kelemahannya yang pertama,
Tidak akan terjadi kehamilan jika identifikasi masa berahi betina salah atau waktu inseminasi tidak tepat. 2. Akan terjadi distokia atau kesulitan kelahiran jika sperma beku berasal dari pejantan besar yang disuntikan ke betina kecil. 3. Akan menurunkan kualitas sperma jika menggunakan semen beku dalam jangka waktu yang lama. 4. Bisa menurunkan sifat-sifat genetik yang jelek jika pejantan donor tidak diamati sifat gennya dengan baik. Saya bangga menjadi bagian dari UPS Tegal, terlebih pendidikan IPA dengan segala proses dan prestasinya. Kenapa harus pendidikan IPA? Karena biayanya terjangkau, tersedia berbagai macam beasiswa, sarana dan prasarana lengkap, terakreditasi B, jalinan kerjasama luar negeri yang kuat, dosen profesional, prestasi mahasiswa tingkat nasional dan internasional, kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik. Kalau saya bisa, kalian pun juga bisa. Ayo, bergabung dengan program studi pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal. Mantapkan langkahmu menuju masa depan yang lebih gemilang. Let's join with youth. Adapun referensi dari jurnal di bawah ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.